Perkenalkan, nama saya Pendeta Victor Tinambunan, melayani sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar. Saya percaya bahwa tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak terjangkau oleh Allah. Saya dihadirkan Tuhan ke bumi ini melalui ibu yang melahirkan saya di sebuah desa yang sangat-sangat terpencil, dengan masa anak-anak yang sangat-sangat memprihatinkan. Bayangkan Bapak Ibu, waktu SMP saya harus berjalan 14 km dari rumah pulang pergi ke sekolah. Pulang sekolah dengan kelelahan belajar, tidak ada istirahat, tetapi harus pergi ke ladang lagi untuk bekerja. Luar biasa pahit. Waktu itu makanan juga sangat-sangat sulit. Saya ingat betul hanya dua kemungkinan waktu anak-anak kami bisa makan daging ayam. Kemungkinan pertama kalau ada anak yang sakit. Kemungkinan yang kedua kalau ayam itu yang sakit, sebelum mati dipotong supaya bisa dimakan. Pakaian juga pahit, sulit sekali, dan perlengkapan-perlengkapan yang lain sangat-sangat sulit didapatkan. Singkatnya, pengalaman masa anak-anak dulu luar biasa pahit getirnya. Tetapi meskipun gizi untuk tubuh ini berkurang, yang pasti gizi untuk roh dan jiwa kami melimpah ruah. Kami menghidupi ibadah rumah tangga yang tidak pernah berhenti. Kami lakukan secara rutin. Ibadah minggu tidak pernah kami tinggalkan. Itu sebabnya dengan ibadah yang seperti itu bertumbuh di dalam iman dan pengharapan, sehingga kehidupan spiritual kami boleh diteguhkan melalui pengalaman pahit itu. Dan itu sebabnya saya berkesimpulan bahwa Tuhan bisa menempa kehidupan seseorang melalui pahit getirnya kehidupan. Kalau melihat pengalaman yang seperti itu, saya percaya tidak bisa menjalani hidup sebagaimana saya hidup hari ini, karena pahit getirnya kehidupan. Tetapi bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan, karena walaupun dari sebuah desa yang terpencil, oleh karena kuat kuasa Tuhan saya bisa menjalani studi di Siantar, studi S2 di Yogyakarta, studi S2 juga di Amerika, dan menyelesaikan studi S3 di Singapura. Tentu ini bukan karena kekuatan saya. Bahasa Inggris desa, tetapi oleh Tuhan bisa digunakan untuk memperlengkapi saya. Oleh karena itu, di dalam perjalanan kehidupan ini saya berkesimpulan seperti yang tadi, tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak terjangkau oleh Tuhan. Dimanapun anak-anak yang dikasihinya, dia hadir di situ. Asal yang paling penting, bagaimana kita terhubung dengan Tuhan di dalam kehidupan keseharian. Terhubung melalui doa-doa kita, terhubung melalui ibadah kita, terhubung dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab firman-Nya yang kita dengarkan setiap hari. Dan itulah kekuatan sesungguhnya. Karena sama seperti handphone yang kekurangan baterai, ketika dia dicolokkan ke dalam listrik, maka energi akan mengalir ke dalam handphone itu sendiri. Demikian hidup seseorang, dan saya memaknai hidup saya yang terhubung dengan Tuhan, maka kehidupan kita juga akan menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Energi dari Tuhan mengalir kepada kita. Sukacita dari Tuhan akan menyemangati perjalanan hidup kita. Itulah yang terjadi ketika kita terhubung dengan Tuhan, karena Tuhan menjangkau kita dimanapun kita berada, apapun situasinya, Tuhan ada di situ. Kiranya pengalaman yang seperti ini boleh kita temukan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing, bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai pendeta, satu ayat firman Tuhan yang mendapat perhatian khusus saya adalah seperti tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Begini bunyinya, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita,
karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saya menemukan ada 3 yang pertama-tama dilakukan oleh Tuhan, baik kepada Paulus dan saya percaya kepada saya sendiri, dan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Yang pertama adalah yang menguatkan aku. Tuhan menguatkan aku. Artinya apa? Dari diri sendiri sebetulnya saya tidak memproduksi kekuatan. Tetapi karena Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, sehingga tugas pelayanan ini dapat saya lakukan dengan baik. Dan yang kedua, karena ia menganggap aku setia. Sejujurnya, saya ini tidak setia sepenuhnya. Saya sesungguhnya tidak layak sebagai hambanya, tetapi yang dilakukan Tuhan adalah melayakkan saya, yang menganggap aku setia. Dan yang ketiga, mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pemilik pelayanan ini sesungguhnya bukan saya. Pemilik pelayanan ini adalah Tuhan sendiri, dan syukur bahwa Tuhan mengikut sertakan saya sebagai pelayan di tengah-tengah jemaatnya. Dan karena yang 3 yang dilakukan oleh Tuhan ini, baik kepada Paulus, kepada saya, dan kepada semua hamba Tuhan. Yang pertama di dalam ayat ini, aku bersyukur kepada Tuhan. Artinya, setelah melihat semua apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup ini, memperlengkapi dalam pelayanan ini, maka ungkapan syukur pun akan mengalir dari hati yang terdalam. Sebab ketika syukur itu mengalir dari hati ini kepada Tuhan, kehidupan ini akan berbeda. Di situ ada sukacita, di situ ada ketabahan, di situ ada kekuatan, dan di situ ada semangat melayani yang berapi-api, yang tidak ditimbulkan oleh hasrat kemanusiaan, tetapi dibakar oleh api roh itu sendiri untuk menekuni pelayanan itu sendiri. Hanya orang yang betul-betul mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan, maka pelayanan ini akan dilakukan dengan sukacita, dengan roh kerelaan, tanpa sungut-sungut. Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, jangan kita tinggalkan Dia, sebab hanya dari Dialah sumber kebahagiaan, sumber sukacita yang sempurna, sumber kekuatan, dan sumber segala sesuatu yang baik dalam hidup ini. Dan hidup ini bisa menjadi pembawa-pembawa kebaikan bagi banyak orang. Melintas tembok-tembok rumah kita, membawa kebaikan Tuhan. Melintas tembok-tembok gereja kita, membawa kebaikan Tuhan. Melintas ruang lingkup kecil kita kepada dunia, di mana Tuhan mengutus kita setiap orang percaya untuk menjadi hamba-hambanya yang setia. Dan karena Tuhan itu setia, itulah menggerakkan kita umatnya untuk setia. Terima kasih, kiranya kesaksian ini boleh membangun iman saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai hari demi hari. Salam dari Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia.